Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Tasya Amalia, NIM 250 dari kelas Sistem Operasi F. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari remedi UTS Sistem Operasi. Selanjutnya adalah bagian soal. Pada soalnya ini disediakan sebuah tabel yang berisi beberapa proses. Yang pertama ada P1 dengan brustan 7 dan waktu kedatangan 0. Kemudian P2 dengan brustan 9 dan waktu kedatangan 4. Untuk P3 brustamnya 9 dan waktu kedatangannya 7. Untuk P4 brustamnya 10 dan waktu kedatangannya 14. Untuk P5 brustamnya 5 dan waktu kedatangannya 18. Untuk soalnya sendiri di sini kita diperintahkan untuk menggambar Gantt chart dan menentukan average waiting time serta average turnaround time untuk algoritma FCFS, SCF preemptive, SCF non-preemptive, dan round robin dengan time kuantum 2, dan yang terakhir round robin dengan time kuantum 5. Yang pertama adalah FCFS atau algoritma first come first serve. Pada algoritma ini terdapat ketentuan siapa proses yang datang terlebih dahulu, maka ia akan diproses terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa panah yang menunjukkan antara waktu kedatangan dengan nama prosesnya. Untuk pada waktu ke-0, P1 datang, pada waktu ke-4, P2 datang, untuk P3 datang pada waktu ke-7, P4 datang pada waktu ke-14, dan P5 datang pada waktu ke-18. Karena di sini algoritmanya menunjukkan bahwa siapa yang datang terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu, maka Gantt chart-nya gambarnya seperti berikut. Jadi di sini P1 datang terlebih dahulu, maka ia akan diproses hingga terminate. P1 bruce time-nya adalah 7, maka ia akan diproses hingga selesai sampai pada waktu ke-7. Kemudian lanjut ke P2, karena P2 datang pada waktu setelah P1. Jadi P2 juga akan diproses hingga terminate. Bruce time P2 adalah 9. Untuk P3 pun begitu. P3 diproses sesuai urutannya, karena dia datang pada urutan ketiga, maka dia diproses setelah P2. P3 pun akan diproses hingga terminate. Kemudian lanjut ke P4 dengan bruce time 10. Ini adalah gambar Gantt chart-nya, dan yang terakhir adalah P5. P5 juga akan diproses hingga terminate langsung. Lanjut ke bagian perhitungannya. Jadi yang pertama ada waiting time. Karena P1 datang pada waktu ke-0, maka waktu tunggunya adalah 0. Untuk P2, waktu tunggunya kita hitung dengan cara mengurangkan waktu sebelum diproses dengan waktu kedatangan. Jadi 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Untuk P3, karena P3 diproses pada waktu ke-16, maka kita kurangkan dengan waktu kedatangannya yaitu 7. 16 dikurangi 7 hasilnya 9. Begitupun P4. P4 diproses pada waktu ke-25, maka kita kurangkan 25 dengan 14 yaitu waktu kedatangan P4, hasilnya adalah 11. Kemudian P5, 35 dikurangi 18 hasilnya 17. Kemudian kita hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan semua bilangan ini, 0 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 11 dan ditambah 17 dibagi 5, karena di sini prosesnya ada 5, hasilnya adalah 8. Lanjut ke turnaround time-nya. Di sini turnaround time menjelaskan tentang jumlah waktu tunggu dan hingga waktu diproses. Jadi waktu keseluruhan selama menunggu hingga diproses. P1 ini karena waktu tunggunya 0, maka langsung saja lama prosesnya yaitu 7. Untuk P2 selesai atau terminate pada waktu ke-16, maka 16 dikurangi waktu kedatangan P2 4. 16 dikurangi 4 hasilnya 12. Begitupun untuk P3. Dia selesai diproses pada waktu ke-25, maka dia akan 25 akan dikurangi dengan waktu kedatangan P3 yaitu 7. Kemudian 25 dikurangi 7 hasilnya 18. Lanjut ke P4, 35 ini dikurangi
bentar, 35 ini dikurangi waktu kedatangannya P4. Hasilnya 21. 40 ini terminate-nya P5, waktu terminate P5 dikurangi waktu kedatangan P5, 18. 40 dikurangi 18 sama dengan 22. Maka totalnya adalah 7 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 dibagi 5, hasilnya adalah 16. Jadi untuk selanjutnya yang kedua adalah SJF preemptive atau shortest job first preemptive. Di sini adalah gambar Gantt chart-nya. Sebelum menggambar Gantt chart, kita lihat terlebih dahulu waktu kedatangannya di sini sudah tersedia dan lama prosesnya atau Bruce time. Jadi di sini konsepnya dari SJF adalah di mana nilai Bruce time terkecil maka ia akan diproses terlebih dahulu. Di sini karena P1 datang pada waktu ke-0 dan belum ada proses yang lain, maka P1 akan diproses terlebih dahulu. Namun pada waktu ke-4 ternyata P2 datang. Kita lihat dulu nilai dari Bruce time P1 dan P2. Di sini P1 nilai Bruce time-nya adalah 7 dan untuk P2 nilainya 9. Jadi karena lebih kecil P1, maka P1 akan diproses terlebih dahulu, dilanjutkan prosesnya. Untuk P2 dia akan dimasukkan ke dalam antrian CPU. Ya, kita tulis di sini P2. Kemudian setelah P1 selesai, kita lanjut untuk memproses P2. Sebelumnya pada waktu ke-7, di mana waktu yang sama dengan proses P1 selesai, P3 datang. Tapi di sini nilai P3 nilai Bruce time-nya juga 9. Maka karena sama dengan P2, kita masukkan terlebih dahulu ke antrian CPU P3. Namun di sini kita proses P2 terlebih dahulu karena P2 yang datang terlebih dahulu. Kita proses P2. Kemudian pada waktu ke-14 masih dalam proses P2 ternyata P4 datang. Sebelumnya kita lihat dulu nilai dari Bruce time P4. Di sini nilai Bruce time dari P4 adalah 10. Karena masih lebih besar nilai Bruce time P4 daripada P2, maka kita lanjutkan untuk memproses P2 dan memasukkan P4 ke dalam antrian CPU. Sini kita tulis P4. Kemudian kita lanjut ke P2 lagi. Di sini pada waktu ke-16 P2 sudah terminate. Kita lanjut untuk memproses P3 karena nilai Bruce time P3 lebih kecil daripada nilai Bruce time P4. Kemudian selama proses P3 pada waktu ke-18 ternyata P5 datang. Karena di sini nilai Bruce time P5 adalah 5, maka artinya nilai Bruce time P5 lebih kecil daripada P3. Maka proses P5 akan menginterrupt proses P3 sehingga proses P3 dijeda untuk melakukan proses P5 hingga selesai. Karena di sini P5 lebih kecil nilai Bruce time-nya dari P3 dan P4. Kemudian setelah proses P5 terminate, kita lanjutkan untuk memproses P3 hingga selesai. Dan yang terakhir adalah proses P4 hingga terminate juga. Kemudian lanjut ke bagian perhitungannya untuk waiting time. P1 sama dengan 0, P2 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Untuk P3 waktu awal proses P3 bagian 1 16 dikurangi waktu kedatangannya, 16 dikurangi 7 ditambah waktu awal proses P3 bagian 2 23 dan dikurangi waktu akhir proses untuk jedanya ini 18, maka 23 dikurangi 18. Hasilnya secara keseluruhan P3 adalah 14. Untuk P4 kita kurangkan waktu awal proses P4 30 dikurangi waktu kedatangan P4 yaitu 14. Maka 30 dikurangi 14 hasilnya 16. Untuk P5
Karena dia setelah datang langsung diproses, maka waiting time-nya itu 0. Untuk rata-rata waiting time-nya adalah 0 ditambah 3 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 0 dibagi 5. Hasilnya adalah 6,6. Lanjut ke turnaround time. Di sini P1 lama prosesnya dan waktu tunggunya itu 7. Untuk P2 selesainya pada waktu ke-16 dan datang pada waktu ke-4, maka 16 dikurangi 4 hasilnya 12. Untuk P3, di sini P3 selesai pada waktu ke-30 dan datang pada waktu ke-7, maka 30 dikurangi 7 hasilnya 23. Untuk P4 selesai pada waktu ke-40 dan datang pada waktu ke-14. Jadi 40 dikurangi 14 hasilnya 26. Untuk P3 lama prosesnya adalah dan waktu tunggunya adalah 23 dikurangi 18, hasilnya adalah 5. Jadi rata-rata untuk turnaround time-nya adalah 7 ditambah 12 ditambah 23 ditambah 26 ditambah 5 dibagi 5, hasilnya adalah 14,6. Selanjutnya adalah SCF non-preemptive. Di sini sudah ada gambar Gantt chart-nya, sama seperti sebelumnya. Untuk menggambar Gantt chart, kita perlu melihat waktu kedatangan dan burst time-nya. Di sini P1 datang pada waktu ke-0. P1 memiliki burst time 7. Kemudian P1 akan diproses. Selama proses P1 berlangsung, pada waktu ke-4 P2 datang. Kita lihat berapa nilai burst time P2. Di sini nilai burst time-nya adalah 9. Karena nilai burst time-nya lebih besar daripada P1, maka P2 tidak bisa menginterrupt P1, maka P1 akan dilanjutkan hingga selesai proses. Bertepatan dengan selesainya proses P1, P3 datang, maka kita masukkan P2 dan P3 tadi ke dalam antrian CPU. Jadi ada P2 dan P3 dalam antrian CPU. Kemudian setelah P1 selesai, kita pilih mana yang akan kita proses terlebih dahulu. Di sini P3 juga memiliki burst time 9. Karena burst time-nya sama, maka kita proses yang datang terlebih dahulu, yaitu P2. Selama proses P2, pada waktu ke-14, P4 datang. Maka kita masukkan P4 pada waktu tunggu, kepada CPU. Karena di sini nilai burst time-nya P4 10, maka belum bisa menginterrupt P2. Kemudian setelah P2 selesai, kita pilih proses mana yang akan dilakukan selanjutnya. Karena nilai burst time P3 lebih kecil daripada P4, maka kita proses terlebih dahulu P3. Selama proses P3 berlangsung, pada waktu ke-18 P5 datang, maka P5 kita masukkan ke antrian CPU, karena di sini kita sifatnya non-preemptive ya. Di sini kita masukkan P5. Kemudian setelah P3 datang, kita bandingkan proses mana yang akan kita proses terlebih dahulu. Di sini nilai burst time P5 adalah 5, sedangkan P4 adalah 10, maka tentu saja lebih kecil P5. Maka kita proses P5 terlebih dahulu. Setelah P5 terminate, lanjut kita proses P4. Kemudian lanjut kepada waktu perhitungan. P1 karena langsung diproses, maka waktu tunggunya adalah 0. Untuk P2, dia diproses pada waktu ke-7 dan datang pada waktu ke-4, maka 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Untuk P3 pun seperti itu. Di sini P3 diproses pada waktu ke-16 dan datang pada waktu ke-7. Jadi 16 dikurangi 7 hasilnya adalah 9. Untuk P4 di sini diproses pada waktu ke-30 dan datang pada waktu ke-14, maka 30 dikurangi 14 hasilnya adalah 16. Untuk P5 25 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 7. Untuk total untuk rata-rata waiting time-nya adalah 0 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 7 dibagi 5, hasilnya adalah 7. Lanjut ke turnaround time. Di sini P1
lama proses tunggu hingga diprosesnya adalah 7. Untuk P2, lama waktu tunggu hingga selesai diprosesnya adalah waktu selesai diproses dikurangi waktu kedatangan. 16 dikurangi 4, hasilnya adalah 12. Untuk P3, dia diproses atau selesai diproses pada waktu ke-25 dan datang pada waktu ke-7, maka 25 dikurangi 7 hasilnya 18. Untuk P4, dia selesai diproses pada waktu ke-40 dan datang pada waktu ke-14, maka 40 dikurangi 14 hasilnya adalah 26. Untuk P5, di sini P5 selesai diproses pada waktu ke-30 dan datang pada waktu ke-18, maka 30 dikurangi 18 hasilnya 12. Rata-rata turnaround time-nya adalah 7 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 26 ditambah 12 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Yang terakhir adalah round robin dengan time kuantum 5. Jadi untuk konsep round robin sendiri adalah membagi beberapa proses menjadi beberapa bagian sesuai dengan time kuantumnya, yaitu 5. Di sini saya sudah menuliskan burst time dari P1 hingga P5. Dan ini adalah gambar Gantt chart-nya. Di sini untuk P1, karena P1 datang pada waktu ke-0, maka P1 akan diproses terlebih dahulu sebanyak 5 waktu sesuai dengan time kuantumnya. Meskipun P2 datang pada waktu keempat, P2 tidak bisa mengintra P1 karena P1 belum diproses sebanyak 5 waktu. Kemudian lanjut ke proses P2. Setelah P1 sudah genap selesai diproses pada waktu kelima, maka lanjut ke bagian P2. Begitupun P2. P2 akan diproses sebanyak 5 burst time. Di sini selama proses P2 ternyata P3 datang pada waktu ke-7, maka P3 akan dimasukkan ke dalam antrian CPU. Setelah P2 selesai diproses, kita lanjutkan untuk memproses sisa dari P1, dari sisa burst time P1 yaitu 2. Kita proses hingga terminate. Setelah P1 selesai diproses, kita lanjut untuk memproses P3. Sebanyak 5 bagian juga. Kemudian kita lanjut memproses P2 sisa dari proses P2 yaitu 4 burst time. Kemudian kita proses hingga terminate. Kemudian lanjut untuk memproses P4. Karena di sini P4 datang pada waktu ke-14, maka kita proses terlebih dahulu P4 sebelum memproses P3. Di sini kita proses juga P4 sebanyak 5 satuan waktu. Jadi mulai dari waktu terminatnya P2 tadi 21 hingga 26. Setelah P4 selesai diproses, lanjut ke P3 memproses sisa dari burst time P3 yaitu 4 satuan waktu. Kemudian pada waktu ke-18 tadi ternyata P5 datang. Setelah memproses P3, kita lanjut untuk proses P5. Di sini P5 nilai burst time-nya 5, maka P5 akan diproses sekaligus hingga selesai atau terminate. Kemudian ternyata tadi P4 masih memiliki sisa burst time, maka yang terakhir adalah kita proses P4 hingga terminate. Kemudian lanjut ke waiting time atau perhitungan waiting time-nya. Jadi P1 waktu tunggunya adalah 10 dikurangi 5 karena pada dasarnya P1 waktu awal proses tidak perlu menunggu, jadi 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Untuk P2 dia diproses sudah dibagi menjadi 2 bagian, maka waktu tunggunya yang pertama adalah 5 dikurangi 4 dan 17 dikurangi 10. Maka 5 dikurangi 4 ditambah 17 dikurangi 10 hasilnya adalah 8. Untuk P3 dia datang pada waktu ketiga dan awal prosesnya adalah pada waktu ke-12, maka 12 dikurangi 7 dan ditambah waktu tunggu proses kedua, 26 dikurangi 17, hasilnya adalah 14. Untuk P4, di sini P4 diproses
bagian awalnya pada waktu ke-21 dan datang pada waktu ke-14, maka 21 dikurangi 14 ditambah dengan waktu awal proses bagian keduanya, yaitu 35 dikurangi 26, maka hasilnya adalah 16. Untuk P5 sendiri, P5 datang pada waktu ke-18 dan diproses pada waktu ke-30, maka 30 dikurangi 18 hasilnya 12. Untuk rata-rata waiting time-nya adalah 5 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 2 dibagi 5 hasilnya adalah 11. Lanjut ke turnaround time-nya. Di sini turnaround time-nya untuk P1 selesai pada waktu ke-12, maka langsung saja kita tulis 12. Untuk P2 selesai pada waktu ke-21 tapi datang pada waktu ke-4, maka 21 dikurangi 4 hasilnya 17. Lanjut ke P3 selesai diproses bagian keduanya pada waktu ke-30 dan datang pada waktu ke-7, maka 30 dikurangi 7 hasilnya adalah 23. Untuk P4 di sini selesai diproses pada waktu ke-40 dan datang pada waktu ke-14, maka 40 dikurangi 14 hasilnya adalah 26. Yang terakhir adalah P5 selesai diproses pada waktu ke-35 dan datang pada waktu ke-18, jadi 35 dikurangi 18 sama dengan 17. Untuk rata-rata turnaround time-nya adalah 12 ditambah 17 ditambah 23 ditambah 26 ditambah 17 dibagi 5 hasilnya adalah 19. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.